Ciri-ciri makhluk hidup. Kucing, ayam, bebek, semut, kaki seribu, cabai, jeruk nipis, bayam, seledri, pepaya, gerak pada tumbuhan seismonasti, yaitu tumbuhan putri malu. Ini adalah tumbuhan putri malu. Di sini kita akan melihat gerak pada tumbuhan, yaitu cara kerja seismonasti. Putri malu disentuh, dia akan mengatup. Simbiosis. Simbiosis mutualisme, contohnya kumbang dan bunga. Simbiosis komensalisme. Contoh di sini adalah pohon kelapa sawit dan pohon pakis. Di sini di belakang saya ada pohon pakis yang menumpang kepada inangnya. Pohon pakis hidup mendapatkan nutrisi dari pohon sawit dan pohon sawit. Simbiosis parasitisme. Dan bayam pun tergikan. Daunnya habis atau berlubang-lubang. Perkecambahan kacang hijau. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di sini saya melakukan percobaan pada kacang hijau. Baik, di sini kacang hijau berbentuk kacang hijau, biji kacang hijau. Setelah itu, hari kedua direndam di air, mulailah kacang hijau membesar, berbentuk biji kacang hijau yang besar. Setelah itu hari ketiga akar mulai muncul dan kepala kacang hijau mulai membuka lebar. Hari keempat, kacang hijau mulai memiliki akar yang panjang dan penutup dari kacang hijau juga telah mulai terbuka, lebih panjang daripada hari ketiga. Hari keempat, kacang hijau mulai memiliki akar yang panjang dan mengeluarkan daun yang sedikit dari biji kacang hijau tersebut di hari keempat.
bahan-bahan untuk mencangkok ada sabut kelapa, tanah humus, tali rafia, dan pisau. Di sini saya akan mencangkok pohon mangga, yaitu di sini memilih batang pohon mangga yang berukuran 10 cm dan kambiumnya dibersihkan. Setelah kambium dibersihkan, ditunggu sampai 6-12 jam dalam pengeringan. Baik, proses mencangkok adalah tanah humus dimasukkan ke dalam sabut seperti ini, kemudian diletakkan ke batang yang sudah dibersihkan kambiumnya. Sabut kelapa berisi tanah diikat dari ujung dan pangkalnya. Baiklah, ini adalah proses mencangkok, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Ekosistem darat, angin. Pencahayaan. Jenis tanah. Pengaruh deterjen terhadap kecambahan. Di sini saya akan melakukan percobaan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Baik, alat-alat dan bahan yaitu kacang hijau, kertas, air, tisu. Baik, cara kerjanya adalah 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Setelah itu beri tanda label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, dan label 6, dan label kontrol. Lalu kemudian di label 1 sampai 6 kita memasukkan tisu. Kemudian kita masukkan kacang hijau 10 kacang hijau. Setelah kita masukkan 10 kacang hijau, di dalam label ini berisi deterjen, tisu, dan kacang hijau. Setelah itu, di label kontrol kita juga buat 10 kacang hijau. Kemudian label kontrol ditutup dengan kertas karton yang tebal agar tidak terkena cahaya atau cahaya tidak dapat masuk ke dalam label. Baik, setelah label ditutup dengan kertas karton, setelah 2 hari pengamatan, tutup masing-masing label dibuka. Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan yaitu kacang hijau yang dimasukkan ke dalam larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,10%, itu akarnya tidak tumbuh atau dianggap mati. Sedangkan kacang hijau yang berada di larutan kontrol, hasilnya
mulai pecah biji atau dianggap tumbuh di label kontrol. Baiklah, cukup percobaan dari saya untuk pengaruh deterjen terhadap perkecambahan.